Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwatal iman, azani Allah wa iyyakum. Segala puji dan syukur kita senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbul Alamin, Rabb semesta alam yang telah senantiasa memberikan kepada kita nikmat-nikmatnya dan karunia-karunia-Nya, khususnya nikmat dan karunia Islam dan iman, serta berpegang teguh dengan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nikmat sehat, nikmat waktu luang dan yang lainnya, yang dengan itu semua kita bisa melaksanakan kewajiban-kewajiban kita sebagai seorang hamba untuk senantiasa beribadah hanya kepadanya dengan mengikuti petunjuk Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya dan umatnya yang senantiasa istiqamah berpegang teguh dengan sunnahnya sampai hari kiamat kelak. Ikhwatal iman azzakumullah. Hari ini hari Jumat tanggal 22 Mei 2026, pertemuan yang ke-24 dari pembahasan kajian akidah dari pembahasan syarah rinci rukun iman karya Ustadz kita, Ustadz Firanda Hafizahullah Ta'ala. Dan insyaAllah pada malam hari ini kita akan masuk pada pembahasan Tauhidul Uluhiyah. Kita masih membahas rukun iman yang pertama, yaitu iman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Pembahasan yang pertama yang baru saja pekan lalu kita selesaikan, yaitu pembahasan tentang Tauhidul Rububiyah. Kita akan masuk pada Tauhid Al-Uluhiyah. Ikhwatal iman, azani Allah wa iyyakum. Perlu diketahui bahwa faktor utama atau di antara faktor utama terjerumusnya sebagian masyarakat atau sebagian orang dalam praktek-praktek kesyirikan adalah ketidaktahuan mereka tentang hakikat dan makna ibadah. Ini di antara faktor utama terjerumusnya sebagian orang kepada praktek-praktek kesyirikan adalah karena tidak mengetahui hakikat dan makna ibadah. Ya. Maka dampaknya banyak ibadah yang mereka lakukan untuk selain Allah, namun mereka menyangka hal itu bukanlah ibadah. Ya, jadi hakikatnya itu adalah praktek ibadah yang dipersembahkan kepada selain Allah, tapi mereka menyangka, mereka mengira bahwa itu bukan ibadah. Dampaknya seperti itu. Kenapa? Karena tidak mengetahui hakikat dan makna ibadah. Ya. Sebagai contoh, sebagian orang menyembelih kerbau, ya, atau menyembelih hewan apa saja, ya, yang kemudian diserahkan di lautan atau larungkan di lautan. Ya. Nah, ketika mereka ditanya tentang hal tersebut, ya, maka mereka akan menjawab bahwa itu adalah tradisi dan bukan ibadah. Padahal sudah jelas bahwa menyembelih itu adalah ibadah. Ya, menyembelih itu adalah ibadah. Ibadah yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Di antara dalil bahwasanya menyembelih itu ibadah, Allah Azza wa Jalla perintahkan untuk menyembelih, ya, untuknya atau untuk Allah Azza wa Jalla pada Idul Adha misalnya, atau pada pelaksanaan ibadah haji, ya, membayar haji, ya, atau menyembelih haji, haji tamattu. Kemudian juga akikah, ya, itu semua adalah bentuk menyembelih. Dan dalilnya jelas dalam Al-Quran. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Wanhar yani maka berkorbanlah, menyembelihlah. Ini dikaitkan atau dihubungkan dengan ibadah salat. Ibadah salat dan menyembelih, dua-duanya adalah ibadah. Ya.
Contoh yang lain, misalnya sebagian orang meminta-minta kepada orang yang sudah mati di kuburan, ya. Dan sebagian mereka tidak mengerti bahwa meminta-minta kepada kuburan ini adalah bentuk doa, ya. Atau dalam syariat dinamakan dengan doa, ya. Karena doa ada dua macam, doa permintaan dan doa ibadah, ya. Yang mana doa ini adalah tentu ibadah, dan jelas dalilnya ad-du'a'u huwal ibadah, ya. Ketika ditanya kepada mereka, ya, kenapa melakukan itu, maka mereka akan mengatakan ini adalah bentuk tawassul yang diperbolehkan, bahkan dianjurkan, ya. Padahal apa yang mereka lakukan ini adalah bentuk beribadah, yaitu berdoa kepada selain Allah, ya. Dan berdoa kepada selain Allah itu bukan hanya berdoa atau meminta kepada berhala, ya, tapi apa saja. Wathan itu bentuknya umum, apa itu berhala, apa itu kuburan, apa itu pepohonan, apa itu benda-benda langit dan seterusnya, ya. Nah, jadi banyak masyarakat atau manusia yang mengira, ya, bahwa ibadah itu terbatas pada, ya, ritual sholat, zakat, puasa, haji. Itulah ibadah, ya, yang dikerjakan atau yang merupakan rukun Islam, ya. Adapun, ya, sesajen atau sesuatu yang diberikan kepada jin misalnya, ya, atau penghuni pohon tertentu misalnya, maka ini bukan ibadah, tapi ini adalah tradisi. Nah, apa? Tradisi, adat, kebiasaan. Adat itu adalah ibadah, ya. Nah, ketidaktahuan tentang definisi ibadah ini atau pengertian ibadah ini, ya, sering membuat sebagian orang kemudian terjerumus dalam perbuatan syirik, ya, pada tauhid uluhiyah atau tauhid ibadah, ya. Karena tadi ketidaktahuan tentang hakikat dan makna ibadah. Maka di sini perlu, ya, untuk kita semuanya memahami makna tauhid, ya, al-uluhiyah atau makna tauhid ibadah, yaitu dengan pemahaman yang benar sehingga tidak terjerumus dalam kesyirikan, ya, yang berkaitan dengan ibadah. Baik. Sebelum kita bahas apa itu ibadah, kita bahas terlebih dahulu definisi daripada tauhidul uluhiyah. Tapi sebagaimana pada pembahasan yang sebelumnya terkait dengan pembagian tauhid ini, bahwa pembagian tauhid ini bukanlah pembagian bid'ah atau pembagian seperti halnya trinitas dalam agama Nasrani seperti yang dituduhkan oleh sebagian orang, ya. Telah kita jelaskan sebelumnya bahwa pembagian ini adalah di antara tujuannya dalam rangka untuk memudahkan kita dalam memahami, memudahkan kita dalam belajar. Toh tanpa adanya pembagian ini, maka praktek tauhid yang dilakukan atau dilaksanakan, ditegakkan oleh Rasulullah dan para sahabat seperti itu, ya, satu kesatuan. Dan memang aslinya seperti itu, tidak ada pembagian, sampai kemudian kaum musyrikin bagi yang seharusnya mereka beribadah hanya kepada Allah karena Allah yang telah menciptakan mereka, ya. Mereka telah mengakui atau menetapkan tauhid rububiyah, mengakui bahwa Allah pencipta, tapi kemudian mereka tidak mau mempersembahkan ibadah hanya kepada Allah. Maka disitulah penyimpangannya, yang seharusnya mereka mempersembahkan ibadah hanya kepada Allah, gitu. Dan pembagian ini adalah berdasarkan istiqra', ya, atau pengkajian mendalam, ya, terhadap dalil, ya, pengkajian mendalam terhadap dalil-dalil yang ada. Baik, uluhiyah secara bahasa dijelaskan oleh para ahli bahasa, ya, diantaranya Al-Jauhari, ya. Al-Jauhari wafat tahun 393 Hijriah. Beliau mengatakan uluhiyah itu berasal dari kata alaha, alaha, ya, alaha ilahatan, ya, yang artinya abada ibadatan. Alaha ya'lahu ilahatan, bermakna abada ya'budu ibadatan, ya. Jadi alaha, ya, masdarnya adalah ilahatan, masdarnya adalah ilaha yang artinya abada, ya, yang masdar dari ibadah adalah ibadatan.
Ini secara bahasa seperti itu. Ya. Alaha. Ya. Uluhiyah, ilah. Ya. Kemudian beliau berkata, wa minhu qauluna Allah. Di antaranya adalah perkataan kita Allah. Ya, Allah wa asluhu ilahun. Perkataan kita atau lafaz jalala Allah ini asalnya adalah ilahun. Ilahun ala wazn fi'alun. Ya. Bimakna maf'ul, yang bermakna maf'ul atau objek. Ya. Kenapa? Li'annahu ma'luhun ay ma'bud. Karena dia Allah Azza wa Jalla adalah ma'luh. Ma'luh yakni ma'bud. Itu sesuatu yang disembah atau zat yang disembah. Ya. Jadi ilah itu artinya ma'luh atau ma'bud. Ya. Dan lafaz Allah ini berasal dari ilah. Ya. Di sini jelaskan asal usulnya. Ya. Kemudian Ibnu Faris wafat tahun 395 Hijriah mengatakan alaha wa huwa at-ta'abbud. Ya. Alaha yakni at-ta'abbud, yaitu beribadah. Ya. Fal ilahu Allah Ta'ala, maka al-ilah adalah Allah Ta'ala. Wa summiya bidzalika li'annahu ma'bud, dan Allah dinamakan demikian, ya, dinamakan sebagai ilah karena dia adalah ma'bud, zat yang disembah, ya, atau diibadahi. Ya. Wa yuqal ta'allaha ar-rajul, dikatakan ta'allaha ar-rajul artinya jika dia beribadah. Ya, ta'allaha ar-rajul, seorang laki-laki beribadah. Ta'allaha ar-rajulu, yakni jika orang tersebut beribadah. Ta'allaha artinya ta'abbada. Ya. Al-Imam At-Tabari menukilkan perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma tentang makna lafaz Allah. Ya. Allah dzul uluhiyyati wal ma'budiyyati ala khalqihi ajma'in. Allah Jalla Jalaluh adalah pemilik peribadatan, dzul uluhiyyah, pemilik peribadatan, wal ma'budiyyah, dan yang berhak disembah, ala khalqihi, atas makhluknya, ajma'in, seluruhnya. Ya. Ini makna uluhiyah secara bahasa yang disampaikan oleh para ulama. Ya. Yang artinya uluhiyah adalah ibadah. Makanya tauhidul uluhiyah juga sering disebut dengan tauhidul ibadah. Karena uluhiyah artinya apa? Ibadah. Alaha artinya abadah. Ya. Oleh karenanya dalam satu ayat Allah Azza wa Jalla berfirman tentang Nabi Musa dan Fir'aun. Wa yadharaka wa alihatak, wa yadharaka wa alihatak. Ya. Yang artinya dan dia Musa, ya, yadharaka, yakni meninggalkanmu ya wahai Fir'aun, wa alihatak, dan meninggalkan Tuhan-Tuhanmu. Ya. Dan sebagian qiraah Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan wa yadharaka wa ilahatak. Di sebagian qiraah atau bacaan. Ada yang wa yadharaka wa alihatak, dan ini yang kita dapat di dalam mushaf Rasul Utsmani. Ada sebagian qiraah wa yadharaka wa ilahatak. Yani Musa meninggalkan engkau wahai Fir'aun dan peribadatan kepada engkau. Ya, wa ilahatak yakni maksudnya peribadatan kepada engkau. Ya. Jadi kalau makna yang pertama tadi wa alihatak wa yadharaka wa alihatak, dan dia Musa meninggalkanmu, yang di Fir'aun, serta Tuhan-Tuhanmu. Ada sebagian qiraah wa yadharaka wa ilahatak, Musa meninggalkan engkau wahai Fir'aun dan peribadatan kepada engkau. Jadi tidak menyembah engkau wahai Fir'aun. Ya. Sehingga ilaha artinya adalah ibadah. Ya. Baik. Adapun definisi tauhid uluhiyah secara istilah atau terminologi, ya, yakni mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam peribadatan. Ifradullah fil ibadah. Ifradullah fil ibadah. Mengesahkan Allah Azza wa Jalla dalam peribadatan. Ya. Artinya apa? Artinya semua
bentuk ibadah kita untuk Allah Azza wa Jalla semata. Ya. Bagaimana Allah Azza wa Jalla mengatakan, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lah. Wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin." Ya. Dan di dalam salat kita juga selalu membaca iyyaka na'budu. Iyyaka na'budu. Ya, iyyaka na'budu yang artinya hanya kepada Engkaulah kami menyembah. Hanya kepada Engkaulah kami beribadah. Ya. Di sini ada mendahulukan objek daripada subjek. Mendahulukan maf'ulun bi daripada fa'il. Iyyaka, hanya kepada Engkau. Ini menunjukkan pembatasan. Ya, pembatasan. Allah Azza wa Jalla tidak mengatakan na'buduka, na'buduka, kami menyembahmu. Kalau kami menyembahmu atau kami beribadah kepadamu, maka ini tidak bermakna pembatasan. Ya, bisa artinya na'buduka wa na'budu ghairaka, masih bisa dilanjutkan. Tapi kalau wa iyyaka na'budu, maka itu sudah titik. Tidak ada lagi makna peribadatan kepada selain Allah Azza wa Jalla. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya. Asal polanya adalah na'buduka, yakni subjek, predikat, objek, begitu. Subjek, predikat, objek. Tapi di sini Allah Azza wa Jalla mendahulukan objek. Objek, ya, predikat baru subjek. Yang menandakan pembatasan, ya. Baik. Ini makna daripada tauhid uluhiyah secara bahasa dan istilah, ya. Baik. Berikutnya penerapan tauhid uluhiyah, ya. Ikhwatal iman azzakumullah. Ya. Inti daripada tauhid uluhiyah, inti daripada tauhid uluhiyah atau tauhid ibadah adalah hanya beribadah kepada Allah Azza wa Jalla semata. Ya. Hanya beribadah kepada Allah Azza wa Jalla semata. Ya. Hanya beribadah kepada Allah semata. Oleh karenanya seorang muslim atau seorang harus betul-betul fokus, harus betul-betul memahami apa itu makna ibadah. Apa itu makna ibadah? Insya Allah setiap muslim memahami kewajiban dia hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itulah makna tauhid. Makna tauhid. Ketika kalimat tauhid dimutlakkan atau dibuat secara umum tauhid tanpa disandarkan kepada tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah atau tauhid asma wa sifat. Ketika dimutlakkan dengan kalimat tauhid, maka seorang muslim memahami bahwa kewajiban dia hanya beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan kepada yang lainnya. Pertanyaannya sekarang, apakah dia memahami makna ibadah ini dengan benar atau tidak? Karena sebagaimana tadi kita katakan di awal, di antara faktor utama terjerumusnya sebagian orang pada praktek-praktek kesyirikan adalah karena tidak memahami, ya, hakikat dan makna ibadah dengan benar. Ini masih banyak yang memahami bahwa ibadah itu hanya terbatas pada, ya, ibadah-ibadah ritual seperti sholat, zakat, puasa dan haji dan yang semisal. Ya, baik. Ibadah secara bahasa. Sekarang kita bahas makna ibadah. Ibadah secara bahasa, ya, itu kembali kepada makna hina dan rendah serta tunduk. Zul, khudu dan inqiyad. Ya. Ibadah secara bahasa ini kembali kepada tiga makna ini. Menghinakan diri, merendahkan diri dan tunduk. Ya. Dalam praktek ibadah, ya, misalnya seorang mukmin ketika beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, maka di sana ada unsur menghinakan diri, ya, seperti sujudnya kita, ya, perbuatan sujud atau praktek sujud ini betul-betul bentuk menghinakan diri sehina-hinanya di hadapan Allah Azza wa Jalla, ya, meletakkan bagian kepala yang merupakan kemuliaan ke tanah, ya, dan itu adalah kondisi di mana seorang hamba betul-betul dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena di situ ada kehinaan, ya, kerendahan dan ketundukan. Ya. Dikatakan al-abdul mamluk. Al-abdul mamluk artinya hamba yang dimiliki.
Ya. At-tariqul mu'abbad artinya jalan yang ditundukkan. Ya. Al-mu'abbad itu dari kata ta'abbada yata'abbadu. Ada dikatakan dalam bahasa Arab at-tariqul mu'abbad, jalan yang mu'abbad. Artinya jalan yang telah ditundukkan sehingga mudah untuk dilalui. Jadi makna ibadah itu di antara makna yang kembali kepadanya adalah apa? Ketundukan. Az-zul, al-khudu' dan al-inqiyad. Az-zul kehinaan, al-khudu' kerendahan, dan al-inqiyad ketundukan. Ya. Baik. Adapun ibadah secara istilah syariat, tadi secara bahasa, kembali kepada tiga makna itu. Secara istilah syariat, maka ibadah banyak definisi dari para ulama. Di antaranya yang disampaikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dan ini yang paling sering dinukil oleh para ulama, ya, menggunakan definisi yang disampaikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Yaitu apa? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan al-ibadatu ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardahu minal af'ali wal aqwal adh-dhahirah wal batinah. Ya. Ibadah ini adalah sebuah nama yang mencakup ismun jami', sebuah nama yang mencakup secara luas, yaitu segala sesuatu yang dicintai oleh Allah Azza wa Jalla dan diridhoinya. Ya. Jadi cakupannya apa? Jami', ismun jami'. Jami' itu mencakup. Ya, cakupannya luas. Apa saja cakupannya? Likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah. Itu mencakup segala sesuatu yang dicintai dan diridhoi oleh Allah. Dari apa? Minal aqwal wal af'al. Dari perkataan dan perbuatan. Dari perkataan dan perbuatan. Karena iman itu adalah qaulun wa amal. Iman itu adalah perkataan dan perbuatan. Ya. Minal aqwal wal af'al. Al-zahirah, baik yang lahir, yang nampak, wal batin ataupun yang tersembunyi. Ada perkataan yang tersembunyi, ya. Perkataan hati, ada perkataan yang nampak, perkataan lisan kita. Gitu. Amal pun demikian, ada amal lahir yang nampak, ada juga amal batin. Amal batin seperti tawakal, khauf, roja, itu semua adalah amal batin. Jadi cakupannya begitu luas. Bukan hanya sekedar ritual, salat, puasa, zakat, haji, dan yang semisalnya. Ini harus kita pahami betul-betul. Ya. Termasuk nanti di situ akan dijelaskan apa saja ya contoh-contoh ibadah. Nanti ada disebutkan doa dan seterusnya. Ya. Nah, kemudian ibadah itu ditinjau dari pelakunya sekarang. Ditinjau dari pelakunya, ya. Maka ibadah itu adalah sesuatu yang menggabungkan antara ketundukan dan kecintaan. Ibadah ditinjau dari sisi pelakunya, kita yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ibadah yang dilakukan oleh kita ini harus menggabungkan antara ketundukan dan kecintaan. Ya. Menggabungkan antara az-zul, ya, ketundukan, wal mahabbah, dan kecintaan. Ya. Ini juga dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ya. Ketundukan tanpa kecintaan maka bukan ibadah, pun demikian sebaliknya. Kecintaan tanpa adanya ketundukan maka juga bukan ibadah. Ya, sebagaimana dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau mengatakan, ya, ibadah ismun yajma'u kamalal dzulli wa nihayatahu wa kamalal hubbi lillahi wa nihayatahu. Ya. Fal hubbul khaliyyu an dzullin wa dzullul khaliyyu an hubbin la yakunu ibadatan. Wa innamal ibadatu ma yajma'u kamalal amrayni. Ya. Ibadah adalah sebuah kata yang mengumpulkan atau menggabungkan ketundukan yang sempurna dan puncaknya, ketundukan yang sempurna dan puncaknya dengan kecintaan kepada Allah yang sempurna dan puncaknya. yakni menggabungkan antara ketundukan dan kecintaan. Maka kecintaan yang kosong dari ketundukan, demikian juga ketundukan yang kosong dari kecintaan bukanlah ibadah. Ya. Hanyalah dikatakan ibadah kapan? Jika mengumpulkan dua perkara ini, ya, dua perkara ini dengan sempurna, yaitu
tunduk dan cinta. Tunduk dan cinta. Ketika kita melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ini harus terkumpul pada diri kita ketundukan dan kecintaan. Ya, ketundukan dan kecintaan. Ya. Adapun contoh-contoh ibadah yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla, maka ini banyak ya. Di antaranya doa, khauf, takut, raja, harap. Ya. Doa ini termasuk ibadah qaul yang zahir. Qaul zahir. Ya, ucapan yang jelas. Khauf, raja, tawakal, raghbah, ya. Kemudian rahbah, khusyuk, khasyah, inabah, ya, isti'anah. Ini termasuk ibadah qalbiyah, ya, ibadah qalbiyah, ya. Meskipun isti'anah juga bisa masuk dalam ucapan, juga kemudian diucapkan. Isti'adah pun demikian, bisa berupa qaul, ya. Istighatsah, meminta pertolongan dalam kondisi mendesak atau sempit, ya. Kemudian zabah, menyembelih, nazar, ya, dan juga yang lainnya dari ibadah-ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini disebutkan dalam syarah atau pembahasan kitab tauhid secara mendetail, ya. Adapun di sini penulis menyebutkannya secara global, ya, karena ini sudah ada pembahasannya dalam karya beliau juga, yaitu syarah kitab tauhid, ya. Nah, siapa yang menyerahkan salah satu dari bentuk ibadah ini, maka dia telah terjumus dalam syirik, yaitu syiriknya syirik dalam tauhid uluhiyah, syirkul uluhiyah, syirik dalam ibadah, ya. Baik. Pertama kita sudah mengetahui makna uluhiyah, kemudian makna ibadah, ya. Makna tauhid uluhiyah, kemudian makna ibadah secara bahasa dan juga secara istilah syar'i, ya. Sekarang kita bahas lawan daripada tauhid, yaitu syirik, ya. Definisi syirik, ya, dan juga pembagiannya. Syirik yaitu menyamakan Allah dengan makhluk pada perkara-perkara yang merupakan kekhususan Allah, ya. Bentuk menyamakan Allah dengan makhluk pada perkara-perkara yang merupakan kekhususan Allah Subhanahu wa taala, ya. Secara bahasa, ya, syirik artinya menyamakan atau menyekutukan, ya. Menyamakan atau menyekutukan Allah dengan selain Allah, ya. Bukan syirik itu adalah mengingkari adanya Tuhan, ya. Kalau ini namanya ateisme, maka ini kekufuran, ya. Kalau syirik, seseorang bisa saja, dan memang hakikatnya demikian, dia beribadah kepada Allah, kemudian juga mempersembahkan ibadah atau jenis ibadah yang lainnya kepada selain Allah, seperti yang dilakukan oleh kaum musyrikin, ya. Kaum musyrikin dari zaman dahulu, dari zaman Nabi Nuh alaihi salam sampai zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka praktek keagamaan mereka seperti itu. Mereka bukan tidak mengenal Allah, mereka bukan tidak mengakui Allah sebagai Rabb atau sebagai Khalik, tapi menetapkan, mengakui, tapi kemudian mereka, ya, tidak menjalankan konsekuensi, ya, daripada keyakinan mereka bahwasanya Allah adalah Rabb mereka, Allah adalah pencipta alam semesta. Tidak menjalankan konsekuensinya, itu apa? Mempersembahkan ibadah hanya kepadanya. Nah, itulah yang menjadi penyimpangan kaum musyrikin, ya. Jadi bisa saja seseorang dia sholat, bisa saja, tapi kemudian terjatuh dalam syirik, ya, terjatuh dalam syirik, ya, baik syirik besar ataupun syirik kecil, bisa saja. Maka tidak boleh kita merasa aman, tidak boleh kita merasa saya sudah muslim selesai. Buat apa? Saya penting mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, selesai. Apa yang mau dipelajari? Apa yang mau dipahami? Ya. Tidak boleh seperti itu. Bahkan kewajiban utama yang paling utama seorang ketika sudah menginjak usia balik adalah dia mempelajari tentang keimanan, tentang tauhid. Pun demikian orangnya baru masuk Islam, harus dia belajar, ya. Makanya belajar ini adalah bagian daripada prinsip agama Islam, ya, prinsip agama Islam. Karena Islam itu adalah agama yang dibangun di atas ilmu, ya, dan amal. Ilmu dan amal. Ya, tidak seperti Yahudi, ilmu saja tanpa
amal. Tidak seperti Nasara, amal saja tanpa ilmu. Ya. Makanya banyak sekali kebaikan-kebaikan yang akan didapatkan oleh seorang hamba, seorang muslim, manakala dia diberikan taufik untuk ya semangat duduk di majelis ilmu belajar. Wallahi nikmat yang sangat besar. Ya, di antara nikmat Allah Azza wa Jalla ketika kita mau duduk di majelis ilmu. Jadi seperti yang dikatakan oleh para ulama, al-ilmu miftahu kulli khair wal jahlu miftahu kulli syarr. Ya, ilmu adalah kunci segala kebaikan dan kejahilan, kebodohan adalah kunci segala keburukan. Semua keburukan dari perbuatan syirik, perbuatan bid'ah, perbuatan maksiat itu asalnya semuanya berasal dari kejahilan. Tidak mau belajar, ya. Tidak mau tafakuh dalam agama. Makanya Rasulullah mengatakan apa? Man yuridillahu bihi khairan yufaqihhu fiddin. Siapa yang Allah inginkan kebaikan untuk seorang hamba, maka Allah akan pahamkan kepadanya. Ya. Tidak akan menjadi sebuah aib kalau seandainya kita tidak mengetahui berbagai macam ilmu dunia. Cukup yang kita ketahui dari ilmu dunia adalah apa yang menjadi kebutuhan kita. Bukan aib. Ya. Antum nggak bisa komputer, bukan aib. Ya. Antum kerjanya di sawah, misal. Ya. Misal, antum nggak bisa ilmu akuntansi, bukan aib. Antum nggak kerja di bank misalnya, di kantor, bukan aib. Tapi aib bagi seorang muslim manakala dia jahil terhadap agama. Ya. Baik. Adapun kesyirikan yang berkaitan dengan tauhid uluhiyah, ya. Kesyirikan yang berkaitan dengan tauhid al-uluhiyah, yaitu menyerahkan ibadah kepada selain Allah. Ya. Kenapa? Karena hal ini berarti telah menyamakan selain Allah tersebut dengan Allah pada perkara yang merupakan kekhususan Allah, yaitu satu-satunya yang berhak disembah dan hanya diserahkan kepadanya ibadah. Ya. Ini kesyirikan yang berkaitan dengan tauhid uluhiyah, yaitu menyerahkan ibadah kepada selain Allah. Ya, menyerahkan ibadah kepada selain Allah. Ketika seseorang menyerahkan ibadah atau salah satu bentuk ibadah kepada selain Allah, maka berarti dia telah terjatuh dalam syirik uluhiyah atau syirik ibadah. Ya. Kenapa? Karena dia telah menyamakan selain Allah, telah menyamakan makhluk ya dengan Allah pada perkara yang merupakan kekhususan untuk Allah, yaitu apa? Ibadah hanya untuk Allah kemudian diberikan kepada selain Allah. Berarti menyamakan Allah dengan makhluk. Ya. Nah, baik. Kemudian kita masuk pada pembagian atau contoh-contoh kesyirikan dan pembagiannya. Ya. Yani perlu diketahui bahwa syirik ini ada dua macam, syirik besar dan syirik kecil. Ya. Syirik besar dan syirik kecil. Di sini penulis Al-Ustaz memberikan contoh secara global, ya. Contoh-contoh syirik, ya, dibagi menjadi dua. Yang pertama, contoh-contoh syirik besar. Contoh-contoh syirik besar. Ya. Kalau syirik besar berarti menafikan tauhid secara total. Menafikan tauhid secara total. Tapi kalau syirik kecil berarti menafikan kesempurnaannya, menafikan kesempurnaan tauhid. Ya, kalau dalam bahasa Arabnya syirik besar nafyu tauhid. Kalau syirik kecil nafyu kamalit tauhid atau yanfi kamalat tauhid. Menafikan kesempurnaan tauhid. Ya. Contoh syirik besar yang pertama di sini disebutkan, dan ini yang banyak terjadi. Ya. Banyak terjadi. Ya. Yaitu menyembelih untuk selain Allah. Az-zabhu li ghairillah. Ya. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah menyebutkan dalam kitab Tauhid, ya, menyebutkan dalam kitab Tauhid, ya, contoh-contoh praktek kesyirikan yang paling banyak, ya, atau dalam kitab yang lainnya Nawaqidul Islam, ya, yaitu menyekutukan Allah. Kemudian beliau menyebutkan contohnya, yaitu menyembelih untuk selain Allah dan juga nazar, ya. Kenapa? Karena itu paling banyak terjadi, ya, menyembelih untuk selain Allah. Sedangkan Allah Azza wa Jalla telah berfirman, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin
la syarikalah wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Ya. Katakanlah kepada manusia, wahai Muhammad, sesungguhnya salatku wa nusuki dan sembelihanku, hidupku, matiku untuk Rabbul Alamin, Allah Azza wa Jalla. La syarikalah, tidak ada sekutu baginya, wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Dan demikianlah aku diperintahkan dan saya termasuk yang pertama kali berserah diri kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Rasulullah juga bersabda, man la'anallahu man dhabaha li ghairillah, la'anallahu man la'ana walidayhi, la'anallahu man awa muhditsan, la'anallahu man ghayyara manar al-ard. Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah. Di sini Allah melaknat 4 dosa atau 4 pelaku dosa. Dan sebuah dosa jika disebut dengan laknat atau dilaknat oleh Allah dan juga oleh Rasulnya atau oleh Rasulnya, maka itu menunjukkan dosa besar. Dan ini bukan hanya sekedar dosa besar, tapi juga syirik yang ini, yang menyembelih untuk selain Allah. Ya, man la'anallahu man dzabaha li ghairillah. Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah. Yang kedua, la'anallahu man la'ana walidayhi. Allah melaknat orang yang melaknat kedua orang tuanya. Bagaimana? Apakah ada seorang anak yang melaknat kedua orang tuanya? Para sahabat bertanya. Maka Rasulullah menjawab, yaitu ketika dia melaknat orang tua saudaranya atau orang lain, kemudian orang lain balik melaknat ayahnya. Itulah bentuk seorang anak melaknat kedua orang tuanya. Ya, padan-padanan. Kalau bahasa ininya padanan, madani. Ya, apa? Madani. Ya, madani. Ya, padan-padanan. Ya. Itu bentuk anak, seorang anak kepada orang tuanya. Ya. La'anat, ini dosa besar tapi bukan syirik. Yang ketiga, la'anallahu man awa muhdisan. Allah melaknat orang yang menyembunyikan pelaku kriminal, pelaku dosa. Ya. Menyembunyikan apa? Pelaku dosa. Dilindungi. Ya. Dilindungi. Ya. Ini termasuk juga dosa besar karena dilaknat oleh Allah Azza wa Jalla. La'anallahu man ghayyara manar ard. Allah melaknat orang yang merubah patok batas tanah. Ya. 1 senti, 2 senti, 3 senti. Ya, biasanya ini sawah. Ya. Ini seperti sering terjadi di apa? Sawah. Karena sering dipaculi galenge, ya, mundur, nyorok. Ya. Lumayan 1/2 meter. Nah, ini dosa besar. Mengambil hak orang lain. Atau bukan hanya pada sawah saja, pada tanah karangan atau tanah darat. Ya. Nah, mengubah tanda batas tanah. 4 dosa yang dilaknat, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama dari 4 dosa ini adalah syirik, ya, yaitu syirik besar. Ya. Kemudian contoh syirik besar yang lainnya adalah berdoa kepada selain Allah. Berdoa kepada selain Allah. Ya. Dan ini termasuk bentuk kesyirikan yang paling parah. Ya. Bentuk kesyirikan yang paling parah. Tidak ada orang yang lebih tersesat daripada orang yang berdoa atau meminta kepada selain Allah. Siapa yang mengatakan? Allah. Allah mengatakan, wa man adallu mimman yad'u min dunillah man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah wa hum an du'aihim ghafilun. Ya, wa idza husyira an-nasu kanu lahum a'da wa kanu bi ibadatihim kafirin. Siapa yang lebih sesat, kata Allah, siapa yang lebih tersesat daripada orang yang menyeru kepada sesembahan selain Allah yang tidak bisa mengijabah untuknya sampai nanti hari kiamat. Dan mereka sesembahan itu lalai dari apa yang diucapkan kepada mereka, nggak tahu apa yang diucapkan kepada mereka dari orang-orang yang masih hidup. Permintaan yang diucapkan kepada mereka nggak tahu. Ya. Wa idza husyiran nasu kanu lahum a'da. Dan nanti di hari kiamat ketika dikumpulkan manusia, maka sesembahan itu, ya, dari orang-orang saleh, para nabi dan rasul dan orang saleh yang berlepas diri dari apa yang dilakukan oleh orang-orang yang hidup yang menyembah mereka, itu akan menjadi musuh. Seperti Nabi Isa akan menjadi musuh bagi orang-orang yang menyembahnya. Ya, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani rahimahullah akan menjadi
musuh bagi orang-orang yang meminta kepadanya, dan seterusnya. Yang tadinya mereka berharap mendapatkan syafaat, mereka berharap mendapatkan ya bantuan orang-orang saleh tersebut, justru Allah berikan yang sebaliknya. Allah akan menjadikan mereka musuh bagi orang-orang yang menyembahnya. Ya. Wa kanu bi ibadatihim kafirin. Tidak cukup itu saja, bahkan orang-orang saleh, para nabi dan rasul dan orang-orang saleh yang disembah selain Allah itu akan mengingkari peribadatan tersebut. Nabi Isa akan mengingkari peribadatan orang-orang Nasara kepadanya, ya, dan seterusnya. Ya, subhanallah. Maka ini termasuk bentuk kesyirikan yang paling parah. Berdoa kepada selain Allah, ya. Kenapa dikatakan sebagai bentuk kesyirikan yang paling parah? Ya. Hal itu karena hakikatnya ketika seorang berdoa, ya, maka dia sedang menunjukkan kerendahannya kepada zat yang dia berdoa kepadanya. Ya. Dia sedang menghinakan, dia sedang merendahkan dirinya di hadapan zat yang dia meminta kepadanya. Ya. Yang mana seharusnya ini diberikan kepada siapa? Hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hanya diberikan kepada Allah Azza wa Jalla. Dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam juga telah mengatakan bahwa ibadah ini, doa ini merupakan intisari daripada ibadah. Doa merupakan intisari daripada ibadah. Ya. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengatakan ad-du'a huwa al-ibadah. Doa itu adalah ibadah. Dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Man mata wa huwa yad'u min dunillahi niddan dakhala an-nar." Siapa yang meninggal dalam kondisi dia menyeru, meminta kepada selain Allah sekutu, atau menjadikan bagi Allah Azza wa Jalla sekutu, berdoa dan meminta kepada selain Allah, dakhala an-nar, maka dia akan masuk neraka. Ya. Kemudian bentuk syirik besar yang ketiga adalah beristighatsah kepada selain Allah. Beristighatsah kepada selain Allah. Perbedaan antara istighatsah dengan doa. Apa bedanya? Istighatsah, doa dalam kondisi terdesak. Berdoa dalam kondisi terdesak. Hakikatnya sama-sama berdoa. Tapi ketika itu dilakukan dalam kondisi terjepit, dalam kondisi terdesak, maka itu disebut dengan istighatsah. Ya. Dan kaum musyrikin dahulu ketika mereka beristighatsah itu kepada siapa? Kepada Allah. Ketika mereka akan tenggelam, ketika mereka akan binasa di tengah-tengah lautan, mereka mempersembahkan ibadah mereka hanya kepada Allah. Dan itu hakikat daripada istighatsah. Berdoa dalam kondisi terdesak, berdoa dalam kondisi terjepit. Ya. Tapi sebagian orang di zaman ini mereka ya beristighatsah pun kepada selain Allah. Dalam kondisi terdesak, terjepit pun berdoa kepada selain Allah. Ya. Jadi istighatsah bagian daripada doa. Hanya saja ya ini bentuk doa yang lebih khusus, yaitu dalam kondisi yang lebih khusus. Ya. Dan sungguh menyedihkan didapati sebagian dai, ini bukan orang awam lagi. Ya. Sebagian dai ada yang menyarankan atau menganjurkan kepada para pengikutnya apabila mereka dalam kondisi terdesak, maka segeralah beristighatsah kepada para wali. Ya. Wahai wali fulan, aghithni. Wahai wali fulan, aghithni. Dan ini nyata betul terjadi. Ya. Pada pembahasan yang sebelumnya, ya Kasyfus Syubhat, ya Kasyfus Syubhat, untuk masih ingat, ya kisah para ulama, ya ketika mereka berada di sebuah kapal, dan ini bukan di zaman Nabi, bukan, tapi di zaman setelah kenabian sudah jauh. Ketika di sebuah kapal betul-betul terjadi ketika kapal itu akan tenggelam, diombang-ambingkan oleh ombak, angin, mereka menyebut ya Syekh fulan, wali fulan, gitu. Subhanallah. Dan ini nyata waqi'. Dan ini ada bentuk beristighatsah kepada selain Allah, ya. Ada juga yang mengatakan wahai Abdul Qadir Al-Jailani, tolong aku. Dan ucapan-ucapan yang serupa, ya. Yang mana ini merupakan bentuk daripada kesyirikan, ya. Bahkan terkumpul padanya banyak kesyirikan, ya. Contohnya, misalnya jika seorang berada di tengah lautan dan diterpa badai yang dahsyat,
kemudian dia beristighosa kepada Syekh Abdul Qadir Jailani misalnya, maka terkumpul pada dirinya beberapa kesyirikan. Yang pertama, dia telah berdoa kepada selain Allah. Yang kedua, dia meyakini bahwa Syekh Abdul Qadir Al-Jailani maha mendengar. Nah, padahal Syekh Abdul Qadir Al-Jailani di mana? Sudah meninggal. Ya, kuburannya pun di mana nggak tahu dia. Sedangkan dia ada di tengah-tengah lautan. Kalau kemudian dia memanggil Syekh Abdul Qadir Jailani, berarti dia meyakini bahwa Syekh Abdul Qadir Jailani maha mendengar. Yang mana itu haknya siapa? Allah Azza wa Jalla. Allah Subhanahu wa taala. Atau syekh yang lainnya, atau siapapun itu dari makhluk. Ya. Ini yang kedua. Ya. Meyakini bahwa Syekh Abdul Qadir maha mendengar. Kenapa? Karena dia meyakini bahwa dimanapun dia memanggil, maka Syekh Abdul Qadir Jailani akan menolongnya. Jadi ya meyakini ya secara tidak langsung bahwa Syekh Abdul Qadir Jailani maha mendengar. Kemudian yang ketiga, dia meyakini bahwa Abdul Qadir Jailani maha mengetahui. Maha apa? Mengetahui. Ini juga ya kekhususan Allah Azza wa Jalla. Ya. Karena dia meyakini bahwa kapan saja dia meminta pertolongan, maka Syekh Abdul Qadir Jailani mengetahui. Subhanallah. Ya, bukankah kita telah meyakini, telah mengimani bahwasanya ya tidak ada yang maha mendengar kecuali Allah Azza wa Jalla. Allah memiliki pendengaran, kita juga memiliki pendengaran, tapi pendengaran Allah tidak sama dengan pendengaran makhluk. Penglihatan Allah tidak sama dengan penglihatan makhluk. Kalau kita kemudian memanggil-manggil ya mereka makhluk yang sudah meninggal, ya jangankan yang sudah meninggal, yang masih hidup pun kalau dipanggil-panggil ya itu juga termasuk bentuk kesyirikan. Ya. Apalagi orang yang sudah meninggal. Ya. Jadi bentuk kesyirikan ini terkumpul pada seorang yang beristighosa kepada selain Allah. Ini selain bentuk berdoa kepada selain Allah, juga meyakini keyakinan yang tidak layak diyakini oleh seorang mukmin, seorang muslim. Ya. Kemudian terlebih lagi dia meminta pertolongan pada hal yang tidak mampu mewujudkannya melainkan hanya Allah. Itu kesalahan lagi. Ya. Dalam kondisi seperti itu tidak ada yang mampu mewujudkan pertolongan kecuali Allah Azza wa Jalla. Bahkan orang ateis pun sendiri ya, ketika dalam kondisi terdesak ingat apa? Ingat Tuhan. Makanya dikatakan tidak ada ateisme dalam kondisi di lubang persembunyian dalam sebuah perang. Gitu. Kenapa? Karena fitrah mereka akan mengharapkan sebuah keajaiban, ya, adanya keajaiban yang bisa menolong dia dari mara bahaya atau dari kematian. Maka ketika itu dia ingat Tuhan, ya, berharap ada sesuatu yang bisa menolongnya, ya. Siapa lagi yang bisa menundukkan laut, ya, untuk menyelamatkannya melainkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, sementara Nabi saja ketika dalam perang Badar tidak bisa menundukkan pasukan Abu Jahal, ya, yang jumlahnya lebih banyak, sampai kemudian Nabi pun beristighosa kepada Allah Azza wa Jalla. Nabi beristighosa kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian Allah kirimkan untuk Rasulullah bala bantuan atau bala tentara dari para malaikat. Allah ceritakan dalam surah Al-Anfal ayat 9, "Idzastaghitsuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin." Ingatlah ketika kamu beristighosa meminta pertolongan kepada Tuhanmu, lalu diperkenankannya bagimu, sesungguhnya aku akan mendatangkan bala bantuan kepada kamu dengan 1000 malaikat yang datang berturut-turut. Jadi bala bantuan dari Allah Azza wa Jalla berupa diutusnya atau dikirimnya ya tentara dari kalangan malaikat. Ya. Lantas bagaimana dengan Syekh Abdul Qadir Jailani rahimahullah atau yang lainnya yang telah menjadi mayat di dalam tanah, ya, apakah bisa menundukkan lautan? Ya. Hendaknya orang yang memiliki pikiran, memiliki akal berpikir, ya, berpikir. Ya, baik, demikian ikhwah, sampai sini dulu insyaallah. Kita lanjutkan pada contoh-contoh yang lainnya insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Ya. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada orang yang lebih tersesat daripada orang ini. A'udzubillah.